Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Fakih Valian Syahpratama. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajarkan materi fisika tentang gerak lurus. Gerak lurus ini merupakan materi pertama yang ada di kelas 8. Langsung saja kita mulai pembahasannya. Ya, kita awali dengan peta konsep. Pada bab gerak lurus ini, kita pertama-tama akan memahami tentang definisi gerak dan jenis-jenisnya. Selanjutnya, kita akan belajar tentang jarak dan perpindahan. Kemudian dilanjutkan, kita akan belajar tentang kelajuan dan kecepatan. Selanjutnya ada percepatan, GLB, dan GLBB. Kita awali dengan materi tentang gerak dan jenis-jenisnya. Nah, sebelum saya menjelaskan, coba kalian perhatikan ilustrasi berikut ini. Jika kalian sedang berada di dalam roket yang sedang terbang, bergerak ke atas ya, kemudian kalian melihat awan, kumpulan awan melalui jendela yang ada pada roket. Ketika melihatnya, kalian pasti akan merasa seolah-olah awan yang kalian lihat bergerak berlawanan dengan arah gerak roket. Menurut kalian, bagaimana tentang peristiwa ini? Ada yang tahu informasi apa yang berkaitan dengan fenomena ini? Mengapa ketika kita naik roket, awan yang ada di sekitar roket kita seolah-olah bergerak ke arah yang berlawanan? Ada yang tahu? Peristiwa ini bisa kalian temukan dalam penjelasan saya berikutnya. Tetap perhatikan ya. Nah, sebelumnya kita akan belajar tentang definisi gerak terlebih dahulu. Ya, ada yang tahu apa itu gerak? Nah, kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari itu kan gerak itu bisa kita lihat dengan berbagai macam bentuk ya, seperti yang ada di ilustrasi ini. Ada yang sedang dance, ada yang sedang berjalan atau berlari, ada juga benda mati yang bergerak. Tapi sebenarnya di dalam fisika gerak itu apa sih? Nah, dalam fisika, gerak adalah perubahan kedudukan suatu benda terhadap suatu titik acuan. Titik acuan dalam kehidupan sehari-hari adalah suatu titik yang diam di atas tanah, yaitu bisa berupa pohon, bangunan, jembatan, dan sebagainya. Nah, sebagai contohnya, burung terbang meninggalkan sarang. Nah, dalam kasus ini, maka yang bergerak itu kita tahu adalah burungnya, sementara yang menjadi titik acuan adalah sarangnya. Seperti itu ya. Contoh kedua nih, Denny berlari menghampiri Doni yang sedang duduk. Maka di kasus yang kedua ini titik acuannya itu adalah si Doni. Yang bergerak itu adalah Denny. Ya, Denny bergerak dengan berlari yang mana menghampiri atau mendekati si Doni yang sebagai titik acuan. Ya, jadi titik acuan itu yang diam. Seperti itu ya. Kita lanjutkan. Nah, ternyata gerak itu sifatnya relatif. Jadi apa itu yang bersifat relatif? Artinya, menurut suatu acuan, suatu benda dikatakan bergerak. Tetapi menurut suatu acuan lain, benda tersebut bisa saja dikatakan tidak bergerak. Nah, sebagai contohnya nih, lihat ilustrasi berikut ini. Di sini kan ada sebuah kereta yang sedang bergerak. Ya, yang sedang bergerak meninggalkan stasiun ya. Dan di sini di pinggir stasiun ini ada beberapa orang. Nah, faktanya kan kita sama-sama tahu ya, kalau orang yang ada di stasiun ini itu lagi diam, sementara yang bergerak itu adalah keretanya. Kereta bergerak meninggalkan stasiun. Ya kan ya? Jadi dalam kasus pertama ini menurut titik acuannya itu adalah orang yang ada di stasiun ini, keretanya sedang bergerak. Akan tetapi, nah ada lanjutannya nih, akan tetapi kalau seandainya kamu sedang ada di dalam kereta,
maka kamu yang sedang duduk di dalam kereta akan menyatakan bahwa kereta tidak bergerak. Mengapa? Karena posisi kereta selalu tetap terhadap diri kamu. Begitu. Jadi, dalam kasus ini ada dua titik acuan. Titik acuan yang pertama itu adalah orang yang ada di stasiun, ya, yang sedang berdiri menunggu kereta. Sementara titik acuan yang kedua itu adalah diri kalian yang sedang ada di dalam kereta. Nah, menurut titik acuan yang pertama, yaitu orang yang sedang duduk di pinggir stasiun, menyatakan kalau kereta sedang bergerak. Tetapi menurut titik acuan yang kedua, yaitu diri kalian yang sedang duduk di dalam kereta, maka kereta itu tidak bergerak karena tidak ada perubahan posisi antara kereta dengan diri kalian yang ada di dalam kereta. Kereta dengan diri kalian yang ada di dalam kereta. Ya, jadi gerak itu bersifat relatif. Ya, jadi suatu benda dikatakan bergerak menurut titik acuan yang lainnya, tapi menurut titik acuan yang berbeda bisa saja benda tersebut dikatakan tidak bergerak. Kita lanjutkan. Nah, ternyata gerak itu dapat dibedakan berdasarkan jenis lintasannya. Ya, jadi berdasarkan jenis lintasannya, gerak itu terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama itu gerak lurus. Gerak lurus adalah gerak suatu benda pada lintasan berupa garis lurus. Kemudian gerak parabola, yaitu gerak suatu benda yang lintasannya berupa garis parabola atau garis melengkung. Nah, ilustrasinya ini seperti pada game Angry Bird, ya. Perhatikan pelurunya ini, yaitu geraknya melengkung, ya. Geraknya berarti parabola, seperti itu. Kemudian jenis yang ketiga ada gerak melingkar. Gerak melingkar adalah gerak suatu benda pada lintasan berupa lingkaran. Contohnya ini adalah gerak revolusi bulan, ya. Gerak revolusi bulan terhadap bumi. Bulan ini bergerak melingkar mengelilingi bumi, ya. Ini contoh gerak melingkar. Kita lanjutkan. Nah, selanjutnya nih. Ini kasus yang pertama tadi nih. Apakah kalian sudah tahu fenomena ini tentang apa? Ya. Jadi fenomena ini adalah dinamakan gerak semu. Apa itu gerak semu? Jadi benda yang faktanya diam, namun tampak seakan gerak benda tersebut disebut sebagai gerak semu. Nah, pada kasus ini, kita kan yang ada di dalam roket ketika melihat melalui jendela roketnya, kita merasa seolah-olah kumpulan awannya itu sedang bergerak, ya, bergerak arah geraknya itu berlawanan dengan arah gerak roket. Nah, maka awan tersebut dapat dikatakan sedang mengalami gerak semu. Ya, jadi seolah-olah awannya bergerak, padahal secara fakta awannya itu adalah sedang diam. Seperti itu, ya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke materi tentang jarak dan perpindahan. Nah, tapi sebelumnya kita harus paham dulu nih tentang jenis-jenis besaran. Dalam fisika, jenis besaran itu terbagi menjadi dua macam, yaitu ada besaran vektor dan ada besaran skalar. Bagaimana perbedaannya? Kita lihat penjelasan berikut ini. Jadi, besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Contoh besarannya itu adalah kecepatan, percepatan, perpindahan, gaya, dan lain-lain. Nah, contoh penerapannya itu seperti ini. Budi mengendarai mobil dengan kecepatan 50 meter per second ke arah utara. Nah, kan kecepatan itu adalah termasuk besaran vektor, yaitu besaran yang memiliki nilai dan arah. Nah, nilainya itu adalah ini 50 meter per second. Ini nilai kecepatannya, dan arahnya itu adalah yang ke arah utara. Jadi, seperti ini contohnya untuk besaran vektor.
Selanjutnya untuk besaran skalaar adalah besaran yang hanya memiliki nilai. Contoh besarannya itu adalah massa, waktu, suhu, massa jenis, kalor, energi, jarak, dan lain-lain. Contoh penerapannya, Andi memiliki massa tubuh sebesar 45 kg. Nah, karena massa termasuk besaran vektor, maka massa itu hanya memiliki nilai, tidak memiliki arah. Ya, jadi hanya nilai saja. Sementara untuk besaran vektor, dia punya nilai dan juga punya arah. Jadi seperti itu ya untuk besaran vektor dan besaran skalar. Nah, sekarang baru kita masuk ke jarak dan perpindahan. Jadi dalam fisika, jarak dan perpindahan itu berbeda ya. Perbedaannya seperti apa? Nah, lihat penjelasannya berikut ini. Jadi jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh benda tanpa memperhatikan arahnya. Kemudian untuk perpindahan didefinisikan sebagai panjang lintasan namun memperhatikan arahnya, atau panjang lintasan antara kedudukan awal dan kedudukan akhir benda tersebut. Sebagai contoh nih, di sini ada kota Paris dan di sini ada kota Milan. Misalnya kamu dari kota Paris ingin pergi ke kota Milan melalui jalur darat nih ya. Anggap saja sedang naik mobil. Maka lintasan yang ditunjukkan oleh Google Maps ini rutenya seperti ini. Nah, maka ini lintasan yang harus kalian tempuh untuk bisa sampai ke kota Milan. Nah, ini berarti adalah jaraknya nih. Jaraknya itu adalah berkelok-kelok ya, berbelok-belok seperti itu. Sementara untuk perpindahan, terus antara titik awal dengan titik akhir. Nah, ini adalah perpindahannya nih yang warna merah. Ya, jadi perbedaannya seperti itu. Jadi kalau panjang lintasan itu adalah kalau jarak itu adalah panjang lintasannya. Kalau perpindahannya itu adalah garis lurus antara titik awal dengan titik akhir suatu benda. Sampai sini semoga dapat dipahami ya perbedaan antara jarak dan perpindahan. Selanjutnya kita latihan contoh soal. Ya. Seorang anak berjalan lurus ke arah utara sejauh 6 meter. Kemudian dilanjutkan berjalan ke arah yang sama sejauh 4 meter. Berapakah besar jarak dan perpindahan yang ditempuh anak tersebut? Nah, jadi saya ganti pulpen dulu. Oh, nggak bisa. Saya ganti pulpen dulu ya. Nah, oke, saya sudah ganti pulpen. Sekarang kita data dulu nih. Oke, sekarang kita data dulu. Pertama kan dia berjalan ke utara 6 meter ya. Kemudian terus dilanjutkan lagi ke arah yang sama sejauh 4 meter. Yang ditanya adalah jarak dan perpindahannya berapa. Jaraknya berapa? Terus perpindahannya berapa? Nah, kita ilustrasikan aja supaya lebih mudah. Utara ya, jadi kalian untuk materi jarak dan perpindahan juga harus mengetahui arah mata angin ya. Utara itu kan dia selalu menuju arah atas. Ya, kalau selatan itu ke arah bawah, timur ke kanan, barat ke kiri. Nah, berarti anggap misalnya ini titik awal anaknya nih. Dia startnya dari titik ini. Ya. Kemudian dikatakan di soal anaknya ini berjalan lurus ke arah utara 6 meter. Nah, berarti dia berjalan ke atas nih arahnya, utara ke atas ya. Nah, ini 6 meter. Nah, dia berhenti di sini. Kemudian dilanjutkan 4 meter ke arah yang sama. Oh, berarti arahnya masih utara. Dia berjalan lagi sejauh 4 meter. Nah, anggap dari sini ke sini 4 meter ya. Nah, maka jaraknya itu adalah ya sudah. Ini kan titik awalnya. Ini akhirnya.
ya, ini titik awal, maka jaraknya itu adalah tinggal kita jumlahkan saja. 6 meter ditambah 4 meter, maka dapat jawabannya 10 meter. Kemudian bagaimana untuk perpindahannya? Karena ini sudah langsung garis lurus ya, kemudian setelah kita gambarkan kita dapat ilustrasinya itu adalah antara titik awal dan titik akhir sudah lurus ya, sudah lurus, maka perpindahannya ya sama, berarti tinggal 6 meter ditambah 4 meter, maka perpindahannya juga sama 10 meter. Jadi jawabannya 10 meter dan 10 meter. Paham? Semoga dapat dipahami ya. Kemudian contoh soal berikutnya. Contoh soal berikutnya. Seorang anak berjalan lurus ke arah timur 8 meter. Kemudian dilanjutkan berjalan ke arah yang berlawanan sejauh 5 meter. Berapakah besar jarak dan perpindahan yang ditempuh anak tersebut? Nah, pertama-tama kita, ini kursornya mana ya? Oh, ini dia. Nah, pertama-tama kita tentukan dulu titik startnya, titik awalnya. Nah, anggap ini titik startnya. Nah, kan dikatakan di soal awalnya itu si anak berjalan lurus ke arah timur 8 meter. Timur itu dalam arah mata angin, arahnya ke kanan. Berarti dia ke kanan nih. Nah, ini anggap ini dia berjalan ke arah timur sejauh ya. Dari sini ke sini 8 meter nih, dari awal sampai sini 8 meter. Kemudian dilanjutkan berjalan ke arah yang berlawanan sejauh 5 meter. Berarti ke arah barat ya. Ke arah berlawanan dengan timur kan berarti arah barat. Sini saya ganti warnanya jadi warna merah. Jadi ketika di sini dia berbalik arah. Nah, berbalik arah anggap 5 meter ya, segini aja 5 meter. Nah, 5 meter tuh dari sini sampai sini. Ini 5 meter. Nah, dah. Kemudian yang ditanya di soal, berapakah jarak dan perpindahan yang ditempuh si anak? Nah, pertama jaraknya. Kan mula-mula terus ini 8 meter ke arah timur. Kemudian berputar berlawanan arah, berarti ke arah barat sejauh 5 meter. Berarti ini kalau nyari jarak tinggal kita tambah aja. Karena kan jarak itu adalah total panjang lintasan. Ya, berarti dapat jaraknya adalah 13 meter. Nah, ini jaraknya. Kemudian untuk perpindahan, nah, kita harus ingat nih, tadi kan sudah saya jelaskan tentang besaran skalar dan besaran vektor. Nah, perpindahan itu kan termasuk ke dalam besaran vektor, yang mana dia memperhatikan arahnya. Jadi tidak hanya nilai tapi juga memperhatikan arah. Ya kan? Nah, di sini memperhatikan arahnya. Jadi tidak hanya nilai tapi juga memperhatikan arah. Ya kan? Nah, di sini kita sepakati dulu nih. Kan mula-mula dia bergerak ke timur. Kemudian yang kedua dia bergerak ke arah yang berlawanan, berarti kan lawannya dari timur kan barat. Jadi kita bikin perjanjian dulu. Ini timur, ini barat. Karena mula-mula dia ke timur, maka saya mau timur itu kalau misalnya bergerak ke arah timur tandanya positif. Kemudian untuk bergerak ke arah barat, karena barat itu berlawanan dengan timur, maka ketika berjalan ke arah barat dia nilainya negatif. Ya, ini perjanjiannya ya. Maka untuk menghitung perpindahannya kita selain memperhatikan angkanya juga harus memperhatikan arahnya.
Nah, tadi kan mula-mula 8 meter ini kan dia ke arah timur. Berarti 8 meter ini positif nih dia. 8 meter positif. Ditambah dengan 5 meter ke arah barat. Nah, tapi kalian harus hati-hati. Ini kan 5 meter ini kan ke arah barat. Karena tadi kita sudah punya perjanjian kalau timur positif, kalau barat negatif, maka 5 meter di sini dia bernilai negatif. Nah, di sini kasih nilai negatif. Maka jadinya 8 meter. Ini positif ketemu dengan negatif, kita tahu ya, maka jadinya negatif. Maka 8 meter dikurang 5. Maka perpindahannya itu adalah 3 meter. Nah, jadi perpindahannya di sini nih dia. Jadi ini titik awalnya. Nah, terus ini titik akhirnya di sini kan ya. Titik akhirnya di situ. Ini titik akhirnya. Ini akhir. Maka perpindahannya itu hanya dari sini sampai sini. Nah, ini perpindahannya nih. Perpindahan. Gitu ya. Jadi perpindahannya hanya 3 meter. Contoh soal berikutnya. Seorang anak berjalan ke arah selatan 5 meter. Kemudian dilanjutkan berjalan ke arah utara sejauh 7 meter. Pada akhirnya, anak tersebut kembali lagi berjalan ke arah selatan sejauh 2 meter. Berapakah besar jarak dan tersebut? Nah, di sini kan dia pertama ke utara, terus ke selatan ya. Utara itu kan kita tahu arahnya itu dia ke atas nih, arah mata anginnya. Ya, utara tuh dia ke arah atas. Kalau selatan dia itu arahnya ke bawah. Kalau kita perhatikan antara arah utara dan arah selatan kan dia berlawanan ya. Berlawanan. Maka kita bikin perjanjian tanda dulu nih. Berarti kalau misalnya utaranya kita mau tandanya positif, maka sebagai gantinya selatan akan bernilai negatif. Bisa juga sebaliknya ya. Jadi tidak harus utara selalu positif atau selatan selalu negatif. Enggak ya, enggak begitu, tapi bisa sebaliknya. Nah, ini kita sudah punya perjanjian tanda. Sekarang kita coba untuk mengilustrasikan. Jadi ini awalnya, anggap ini titik awalnya. Titik awalnya mula-mula dia berjalan ke arah selatan 5 meter. Saya ganti warna dulu ya biar tidak bingung. Warna biru. Dia ke selatan 5 meter. Berarti anggap ke bawah, berarti kan arahnya 5 meter segini ya. Ini 5 meter. Kemudian setelah sampai 5 meter di arah selatan, dilanjutkan berjalan ke arah utara sejauh 7 meter. Nah, utara ke arah atas nih, berarti dia balik nih ke arah atas. Berarti dari sini dia jalan sejauh 7 meter. Oh, sorry, saya ganti warna aja ya biar nggak bingung kalian. Ini saya hapus dulu. Saya utara sejauh 7 meter. Tadi kan dari sini, dari sini sampai sini kan 5 meter ya. Ini 5 meter nih. 5 meter. Berarti masih ada 2 meter lagi kan sisanya. Berarti anggap dari sini ke sini 2 meter. Seperti itu. Ya, ini 5 meter. Ini 2 meter. Maka totalnya 7 meter dari sini sampai sini 7 meter. Nah, belum selesai. Pada akhirnya anak tersebut kembali lagi berjalan ke arah selatan sejauh 2 meter. Oh, ternyata dia balik lagi nih ke selatan, yaitu sejauh 2 meter. Saya ganti spidol, ganti warna. Berarti dari sini dia berputar lagi ke arah selatan sejauh 2 meter. Berarti di sini kan berhentinya ya? Ya kan, berarti dia posisinya ada di titik yang sama. Kayak gitu.
ya kan? Nah, sekarang kalau misalnya kita hitung, kalau menghitung saya pakai warna hitam. Berarti kita ngitung jarak dulu deh yang gampang. Kalau ngitung jarak, itu dia tinggal dijumlah aja semuanya. Ya, pertama 5 meter ke arah selatan, terus ke utara 7 meter, ke selatan lagi 2 meter. Karena jarak termasuk besaran skalar dan dia tidak memperhatikan arah, maka semuanya dijumlah gitu. Maka dapat jaraknya 5 tambah 7 tambah 2. Dapat jawabannya. Sementara untuk perpindahan karena dia termasuk ke dalam besaran vektor, dia juga memperhatikan arahnya. Tadi kan kita sudah punya perjanjian tanda kalau ketika berjalan ke utara nilainya positif, kalau ke selatan nilainya jadi negatif. Ya sudah, tinggal kita aplikasikan ketika dalam menghitung. Pertama-tama kan dia berjalan ke arah selatan 5 meter. Ya, selatan perjanjian tandanya negatif nih. Oh, berarti dia negatif 5 meter. Ditambah, dilanjutkan berjalan ke utara sejauh 7 meter. Berarti positif ya. Ditambah lagi, anak tersebut pada akhirnya kembali lagi berjalan ke arah selatan sejauh 2 meter. Selatan berarti kan negatif. Sejauh 2 meter. Selatan berarti kan negatif. Berarti dia negatif. Di sini dia negatif 2 meter. Nah, ya udah tinggal kita hitung nih. Ini berarti saya lanjutin di sini ya. Ini berarti min 5 ditambah 7. Nah, di sini positif ketemu negatif, maka jadinya negatif ya. Ini min 5 tambah 7. Berarti positif 2 meter. Masih ada sisa min 2. Berarti 2 meter dikurang 2 meter. Berarti jawabannya 0. Maka perpindahannya itu adalah 0 meter. Artinya si anak ini dia titik akhirnya itu sama dengan di titik awalnya, begitu ya. Dia posisi akhirnya itu berada di posisi yang sama dengan posisi awalnya. Itu artinya perpindahan 0 meter. Jadi seperti itu ya. Lanjut soal berikutnya. Seorang anak berjalan lurus ke arah barat 5 meter, kemudian dilanjutkan berjalan ke arah timur sejauh 7 meter. Pada akhirnya anak tersebut kembali lagi berjalan ke arah barat sejauh 6 meter. Berapakah besar jarak dan perpindahan yang ditempuh anak tersebut? Nah, di sini ada dua arah nih, barat dan timur. Barat dan timur. Barat itu kan dia arahnya ke kiri, mata angin. Sedangkan timur arahnya itu dia ke kanan, dalam arah mata angin. Nah, kita bikin perjanjian tanda nih. Yang positif mau yang mana, barat atau timur? Biar lebih enak, yang timur aja ya, karena kan kita selalu biasanya sering terbiasa kalau ke kanan itu positif, kalau kiri negatif. Ya sudah, gak apa-apa. Berarti timur positif, barat negatif. Nah, ini perjanjian tandanya ya. Kemudian untuk soal ini saya nggak perlu lagi pakai ilustrasi, saya langsung saja menghitung ya. Nah, kalau nyari jarak pada intinya itu tinggal ditambah saja. Kan pertama dia jalan ke arah barat 5 meter. Kemudian dilanjutkan berjalan ke arah timur 7 meter. Tinggal ditambah-tambah aja ya kalau menghitung jarak. Terus berjalan lagi ke arah barat sejauh 6 meter. Maka dapat tinggal dijumlah 5 ditambah 7 ditambah 6. Jawabannya 8. Maka dapat tinggal dijumlah 5 ditambah 7 ditambah 6. Jawabannya 18 meter. Terus untuk perpindahan, ingat perpindahan itu tidak sekedar
menambah, tetapi kita juga harus memperhatikan arahnya. Pertama kan dia berjalan ke arah barat. Nah, barat kita punya perjanjian tanda awalnya itu adalah kalau barat itu dia negatif ya. Berarti nilai 5 meter di sini dia bernilai negatif. Negatif 5. Karena negatif kita kasih tanda kurung. Ditambah dia dilanjutkan berjalan ke arah timur sejauh 7 meter. Timur kita sepakat tandanya positif. Berarti di sini udah positif. Berarti tinggal tulis 7 meter. Lalu kembali lagi berjalan ke arah barat sejauh 6 meter. Nah, barat tandanya itu dia negatif. Berarti di sini 6-nya dikasih tanda negatif. Nah, tinggal kita jumlahin. Ini min 5 ditambah 7 meter. Nah, di sini positif bertemu dengan negatif, maka jadinya negatif. Nah, sudah tinggal kita hitung. Min 5 ditambah 7. Jawabannya positif 2. Di sini masih ada 6 meter negatif. Negatif 6. 2 dikurang 6. Ya sudah, berarti jawabannya min 4 meter. Maka kita dapat perpindahannya itu adalah min 4 meter. Tanda negatif di sini itu artinya anaknya itu posisinya sedang ada di arah barat. Ya, barat nih berarti. Oke teman-teman, itu saja untuk video kali ini. Jika kalian ada pertanyaan, silakan kalian tanya di kolom komentar. Jika kalian rasa video ini bermanfaat, boleh kalian share ke teman-teman kalian. See you on the next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.